Ayo buka kelas. Tes 2. Iya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Baik ya? Lumayan. Oke. Hadir semua ya? Iya. Ya? Ada yang hadir? Berapa orang? Banyak. Banyak. Diskusi cuma 20. Oke. Sebelumnya materi biologi kita sudah belajar tentang ekosistem kan? Sudah pernah belajar tentang ekosistem? Sudah? Oke. Oke. Jadi di materi sebelumnya itu kan kita belajar tentang komponen-komponen ekosistem. Ada yang tahu? Ada 2 komponen ekosistem. Biotik sama biotik. Komponen biotik sama. Oke. Bagus. Pintar ya. Oke. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, coba kalian lihat lagi di gambar ini. Ini gambar ekosistem kan? Iya kan? Nah, di gambar ini coba kalian tentukan komponen biotiknya. Oke, komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup. Komponen biotik yang tidak hidup. Kalau biotik Hidup. tidak tertentukan. Kalau biotik yang hidup, kalau yang abiotik yang tidak hidup. Oke. Jadi kita tentukan dulu apa semua komponen biotik di sini. Air. Biotik. Hewan. Alam. Hewan dan Tumbuhan. jangan dalam sini ya. Iya. Oke. Oke, jadi betul di situ komponen biotik itu adalah komponen yang hidup di dalam ekosistem seperti kayak ada beruang, ada ikan, ada burung, ada rusa, ada pohon dan lain-lain. Nah, kalau komponen abiotiknya apa saja? Air. Air, tanah, terus Batu. Kayu. ada matahari, apa lagi? Tadi? Apa? Udara, apa lagi? Kayu. Kayu. Tumbuhan. Ya, apa lagi yang lain? Ada lagi? Itu saja. Ada 4 ya, berarti air, tanah, batu tadi, Kayu. sinar matahari. Oke, kita lihat. Oke, jadi komponen abiotik itu ada tanah, oke, ada air, batu, udara. Jadi O2, CO2 itu semua komponen abiotik. Terus ada sinar matahari, itu semua di dalam satu ekosistem. Nah, tentunya di dalam satu ekosistem itu memiliki hubungan antar komponen, entah itu biotik dan abiotik atau biotik dan biotik, semua itu memiliki hubungan. Oke, dari sini kira-kira ada yang tahu apa hubungannya antara komponen biotik dan abiotik? Ada yang tahu? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Ada lagi? Oke, misalkan kita pernah belajar tentang ada 3 simbiosis, tahu kan? Nah, ada lagi satu hubungan antara pemangsa dan mangsa, itu disebut predasi. Oke, contohnya kayak ini, ada burung elang yang mencoba memangsa si burung kecil. Terus itu serigala yang mencoba memangsa kelinci. Terus ada rusa yang mencoba memakan tumbuhan. Itu semua adalah hubungan dalam satu ekosistem antara komponen biotiknya. Nah, untuk komponen abiotiknya itu antara kita sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa dipahami? Oke, jadi ini masuk pengantar ya sebelum kita masuk ke materi intinya. Oke, pernah dengar kata itu kalimat ini? Ombo pekonolu mata ubi. Pernah dengar? Siapa orang kayak ini sih? Siapa orang kayak ini sih? Pernah dengar? Kamu ombo, kamu ombo. Ombo. Oke. Jadi ombo itu adalah
adat istiadat yang mengatur tentang aturan untuk menjaga lingkungan yang ada di tanah Kaili. Oke, salah satunya itu Ombo Pekonolu Mata Nuve. Maksudnya ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Itu mata Air. oke, jadi Mata ya betul. air. Jadi dia ini Ombo yang ini dia itu memberikan aturan tentang bagaimana masyarakat di suku Kaili itu harus menjaga airnya. Untuk apa? Ada yang tahu untuk apa? Agar menjaga kesehatan. Terus ada menjaga ya, komponen-komponen yang ada dalam ekosistem, karena kita sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan yang namanya Air. Nah, air. Kalau di satu daerah itu kekurangan air, otomatis tidak akan ada tumbuhan atau hewan yang ada di dekat situ. Kecuali ada kasus-kasus khusus seperti di padang pasir, itu lain lagi. Itu tumbuhannya memodifikasi akar supaya dia bisa tumbuh sampai mendapat air. Oke? Nah, jadi untuk apa kita belajar ini? Jadi di dalam Ombo ini nanti kan untuk menjaga kelangsungan air. Nah, hubungannya dengan mata pelajaran kita itu adalah kita belajar mengenai bagaimana mata air atau energi-energi yang ada di alam itu bisa terjaga dengan baik agar kehidupan tetap berlangsung seperti bagaimana mestinya. Jadi kalian sebagai generasi penerus bangsa harus bagaimana ya supaya kalian tercipta perasaan untuk sadar dengan lingkungan kalian, karena kalau lingkungan kalian sendiri rusak, kalian pasti akan kesulitan juga, ya kan? Oke, jadi dari situ kita hari ini akan belajar mengenai ini aliran energi. Oke, karena kan kita sudah belajar tentang komponen sebelumnya, jadi kita belajar lagi. Saat ini kita belajar tentang aliran energi. Jadi bagaimana energi dari subtropik 1 itu mengalir sampai ke konsumen tingkat atas, begitu. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Jadi kita hari ini akan belajar tentang aliran energi. Nah, tujuannya itu kan bisa lihat di depan. Itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Jadi kalian harus bisa mampu untuk tahu dan menjelaskan apa itu rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, terus dapat mengaitkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dapat juga menentukan nanti rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dapat menganalisis komponen ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring. Tadi kan di awal kalian sudah bisa menentukan mana komponen biotiknya dan komponen abiotiknya. Jadi nanti di sini kita akan belajar lagi dari komponen itu kira-kira mana komponen yang produsen, konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Terus peserta didik dapat menjadikan karya interaksi antar komponen ekosistem dalam bentuk portofolio. Jadi nanti setelah ini kita akan ada kerja LKPD nanti akan diarahkan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi ini konsep dari aliran energi itu. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lain, mulai dari sinar matahari. Oke, jadi sinar matahari sebagai penghasil energinya, itu utamanya ke produsen. Produsen ada yang tahu? Tumbuhan. Produsen itu tumbuhan ya. Jadi kenapa disebut produsen? Karena dia mengolah makanan sendiri yang dibantu oleh sinar matahari tadi dalam proses foto. Oke, bagus. Terus ada konsumer primer itu konsumen tingkat satunya, contohnya seperti ulat. Terus konsumen tingkat tinggi sampai ke
saproba dalam tanah, dan siklus ini berlangsung di dalam ekosistem. Oke? Oke, jadi nanti di sini ada video. Kalian saksikan videonya, kalian simak baik-baik. Itu akan menjadi sebuah pengetahuan awal untuk kalian nanti mengerjakan LKPD ini. Halo, selamat datang di video bahan ajar mata pelajaran biologi jenjang SMA. Di video ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem dan interaksi di dalamnya. Pernahkah teman-teman memperhatikan apa saja yang terdapat di dalam sawah? Ada lumpur, padi, air, ular, katak, batu, tikus, dan beberapa komponen lainnya. Keseluruhan komponen tersebut merupakan komponen penyusun ekosistem. Lalu, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Makhluk hidup penyusun ekosistem disebut komponen biotik seperti padi, katak, cacing, ular, dan tikus. Jadi bisa dipahami ya dari video tadi ya. Ada bisa dipahami sedikit-sedikit. Oke, tentang rantai makanan, jaring makanan, piramida ekologi. Bisa ya? Oke. Nah. Oke, dari situ tadi ada pertanyaan, dari video tadi sudah ditampilkan, ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, kelompok. Kita bagi kelompok dulu. Oke, kelompoknya kita menghitung ya. Menghitung saja, kita bagi 5 kelompok, berarti menghitung dari 1 sampai 5. Oke? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelompok 1 yang nomor 1 tadi silakan berkumpul di sini. Di sini di depan sini. Ayo segera. Kelompok 2 di sini. 3 di sana. 4 di sini di belakangnya kelompok 1 dan kelompok 5 di ujung sana. Ayo. Sudah? Sudah duduk semua di kelompok? Oke. Nah, karena sudah duduk semua di kelompok, kelompok 5? Iya. Oke. Sekarang semua sudah lihat ada LKPD di depannya. Oke. Jadi
begini cara kerjanya. Oke. Jadi nanti masing-masing perwakilan kelompok satu orang maju dulu ke depan. Oke. Di sini ada 5 kasus yang akan kalian pecahkan masalahnya. Jadi masing-masing dari ketua kelompok itu akan memilih satu yang menurut kalian bisa untuk kalian kerjakan. Oke, jadi di situ ada 5 ekosistem. Ada ekosistem di hutan BK, di desa BK sana, tahu toh? Terus ada ekosistem di sekitar sungai. Oke. Terus ada hutan mangrove, ada sawah, dan yang terakhir ada ekosistem padang rumput. Ada 5. Jadi kalian masing-masing maju satu kelompok. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 perwakilannya maju, pilih mana yang ingin kalian kerjakan, satu saja. Oke, kalau sudah langsung nanti cabut dari papan, bawa ke tempat kalian kerja di situ. Nah, sebelum mengerjakan kalian, sorry ada kelupaan. Di sini nanti ada gambar hewan-hewan. Kalian susun sesuai dengan sesuai gambarnya. Jadi di dalam amplop itu, kalau kalian buka di situ ada gambar hewan-hewan. Nanti hewan itu akan kalian pakai untuk mengerjakan di bagian rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke? Jadi untuk rantai makanan kalian tetap kerja 5 rantai dulu. Oke, dari 5 ini. Ingat apa semua tadi? Ekosistem hutan BK toh. Terus hutan mangrove, sungai, sawah, dan oke, jadi 5 itu kalian kerjakan dulu situ. Setelah itu kalian lihat di belakangnya lagi ada jaring-jaring makanan. Oke, ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanannya yang kalian susun adalah berdasarkan ekosistem yang kalian dapatkan. Misalkan kelompok 1 dapatnya hutan BK, berarti yang kalian tulis dan apa yang kalian buat jaring-jaring makanannya adalah hutan BK. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada atau bingung? Bisa diulang. Oke, begini. Saya ulangi ya. Oke, tadi kan kita sudah bagikan amplop. Oke, kalian buka amplop itu, di dalamnya ada gambar. Oke, buka dulu amplop. Nah, ada gambar kan? Nah, gambar itu kalian nanti tempelkan di kolom, di kotak-kotak yang rantai makanan. Oke? Nah, di situ ada 5. Jadi kalian tempelkan. Setelah itu, jaring-jaring makanan nanti, kan tadi kan sudah memilih. Sudah memilih toh. Misalkan kelompok 1 tadi dapat yang hutan BK. Oke? Jadi di jaring-jaringnya itu yang kalian susun adalah jaring-jaring makanan berdasarkan ekosistem di hutan. Oke? Ekosistem hutan. Kalau saya lupa hutan BK, di ekosistem hutan. Itu juga kata kuncinya ya, ekosistem hutan. Begitu juga dengan yang sungai, ekosistem hutan mangrove, ekosistem sawah, ekosistem padang rumput. Begitu yang kalian susun di jaring-jaring makanannya. Sudah? Sudah paham sampai di sini? Oke, buka lagi selanjutnya. Selanjutnya di penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus atau piramida ekologi dulu. Oke, yang piramida ekologi. Oke, sudah toh. Nah, itu kan ada gambar piramida. Nah, kalian susun kayak tadi yang ada di video. Tapi tidak usah pakai gambar, tulis saja. Misalkan di situ, misalkan yang paling bawah itu apa? Tumbuhannya apa semua, baru tulis di sampingnya dia apa. Misalkan produsen kah, konsumen kah, begitu ya. Oke? Bisa dipahami di situ? Nah, yang terakhir ada penyelesaian kasus. Nah, kalian sudah mulai mengerjakan ini. Oke? Jadi kalian baca soalnya, masalahnya, terus kalian diskusikan. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Silakan perwakilan kelompok 1, 2 mana? Oke, 3. 3
3. Ayo, 4. Ambil dong baca doa aja. 4. 4 Bang. 5. Oke, sudah dapat semua. Jadi silakan. Oke, kalau silakan kita mulai mengerjakan. Waktunya 20 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, jam 9:20 kita mulai presentasi. Oke, ayo, silakan dimulai. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan ditanya. Ayo, kelompok 4. Habis 4, 3. Sudah? Oke. Kelompok. Ayo, oke, perhatian dulu. Kalau kelompok yang lain, oke, sambil mengerjakan tetap fokus ke kelompok yang presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk presentasi. Oke, silakan kelompok 4. Baca. Oke. Awalnya aku ingin sedang saja, tetapi hatiku ini Oke, dengar ya. Jadi kelompok 4 akan mempresentasikan dari ekosistem mangrove. Oke, silakan. Mulai dari rantai makanan tadi. Kira-kira rantai makanan yang sudah kalian diskusikan tadi apa saja yang kalian dapat? Rantai makanannya ada ekosistem sawah, ekosistem hutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi masalah yang kita dapat itu tentang ekosistem padang rumput. Kita jelaskan dari kata makan dulu ya. Jadi rantai makanan yang kita dapat itu adalah rantai makanan dari sawah, yaitu ada padi sebagai produsennya, kemudian belalang sebagai konsumen kita satu, katak konsumen juga, terus tulang dan elang. Terus yang kedua ada rantai makanan. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah paham dari penjelasan kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut kelompok 2. Silakan. Wahyu dan Aku nanya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi kita tentang rantai makanan. Yang pertama padi, tikus, bulan. Sekian, terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Kita apresiasi karena sudah tampil untuk presentasi. Tepuk tangan dulu jika kelompok yang berhasil. Oke, kita lanjut karena sudah selesai pembelajaran. Tapi sebelum itu, oke, ada pertanyaan tentang semua yang telah kalian pelajari? Tidak ada? Sudah dipahami tentang produsen, konsumen, tingkat 1, 2, dan 3? Sudah ya? Oke, karena sudah bisa menyusun jaring makanan, rantai makanan dengan piramida ekologinya. Oke, kalau begitu, siapkan kertas 1 lembar dan pulpen. Individu, jadi semuanya kerja. Individu. Soalnya pilihan ganda. Tulis nama dan kelas. Oke. Tulis nama lengkap dan kelas. Cukup tulis pilihannya saja ya. Jadi nomor 1, misalkan nomor 1 B, tulis B. Sudah. Lanjut nomor 2. Tapi baca dengan teliti soalnya. Oke? Kalau sudah selesai semua, waktu belum habis, kita lanjut. Oke? Sudah semua siap? Karena ada waktunya ya, hanya 2 menit. Ada timernya di Pak. Sudah? Siap? Oke. Sudah? Tidak usah tulis soal ya? Tidak usah tulis soal. Oke, nomor 1.
selesai mengerjakan evaluasi, kira-kira ada tidak dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada enggak? Oke. Kira-kira menurut kalian apa itu aliran energi? Ada yang bisa? Ayo. Ada? Kalau rantai makanan? Proses. Bangsa memangsa. Oke, jadi ini ya kehidupan. Kesimpulannya, ekosistem merupakan suatu kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Oke, di dalam ekosistem terjadi pula aliran energi dan materi. Aliran ini terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan, dimakan dengan urutan tertentu yang tadi sudah kita pelajari dari produsen, konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Oke, yang tadi sudah kalian susun. Jadi satu rantai makanan itu bisa beberapa rantai makanan bisa disusun menjadi satu jaring-jaring makanan. Yang penting syaratnya adalah rantai tersebut berada dalam satu ekosistem yang sama. Oke. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotik ekosistem. Oke. Contohnya itu yang seperti yang sudah kalian buat tadi. Tetapi untuk piramida ekologi itu ada perbedaan. Kalau untuk ekologi yang di darat, dia seperti yang kalian buat tadi, yang segitiganya begini. Tapi kalau untuk ekosistemnya di laut, dia terbalik. Oke, itu untuk gambarannya saja. Oke, dan untuk tadi ombo tadi apa tadi? Untuk menjaga mata air. Nah, itu tadi kan sudah dijelaskan di awal untuk menjaga kelangsungan mata air sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi hubungannya apa dengan yang sudah kita pelajari tadi itu? Jadi dengan ada tadi aturan yang sudah ditetapkan di adatnya KAI itu. Nah, jadi tetua-tetua adat itu sudah memikirkan bahwa pentingnya menjaga air agar kehidupan kita itu tetap berlangsung, ekosistem di dalam satu daerah itu tetap terjaga sehingga masih bisa kita lihat sampai sekarang ini. Jadi itu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya